yaitu neraka. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita jangan sampai hidup kita ini terkena atau terpancing oleh perbuatan yang menyekutukan Allah. Berdasarkan ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, panggilan oleh kalian sekutu-sekutu yang kalian katakan itu, sekutu itu artinya yang di dunia itu disembah selain Allah. Itu namanya sekutu. Itu yang kelihatan, itu namanya jalil. Ada yang khafi. Yang khafi itu menyembah selain Allah, tetapi tidak kelihatan menyembah. Itu juga syirik. Contoh paling tidak kelihatan, termasuk sum'ah, termasuk riya. Itu salah satu di antaranya. Orang itu berbuat karena ingin mendapatkan perhatian orang, besok pahalanya kan ditanya, pahala saya mana ya Allah? Jalur kalau dia berbuat kepingin di dalam sombong. Kalau kepingin di dalam A, jalur orang A. Begitu. Dalam hadis Sahih itu disebutkan. Kalau dulu pada zaman Nabi Muhammad, sekutu-sekutu itu mereka membuat patung-patung di menyebelahnya Ka'bah. Mekah. Di sana masih ada ajarannya Nabi Ibrahim. Salah satu di antara. Yang kesini-sini pas masanya Amr bin Luhai. Nah ini dulu Ka'bah itu diberi patung sekitar katanya. Yang membawa awalnya itu salah seorang namanya Amr bin Luhai. Yang sponsornya ini. Sehingga menjadi jumlah patungnya itu yang dicetel sing di ini ada 360 patung. Itu yang jali, artinya jali itu yang kelihatan. Ini juga nanti ditanya orang-orang yang menyembah seperti itu. Kemudian kelompok mereka itu seperti ini. Ini tokoh pemuka agama, orang terpandang juga di kaumnya. Di suatu waktu dia berkesempatan pergi ke daerah Syam. Jadi itu ada kesan sana. Mereka itu membuat patung disembah. Wah ini cocok ya digunakan. Kita gunakan. Rupanya diterima oleh orang Quraisy. Nah setelah diterima, ceritakan di sebelahnya. Orang-orang tawaf juga, tapi di sela-sela patung itu hanya tawafnya berbeda dengan sekarang. Kalau sebelum Rasulullah itu mereka juga tawaf, ya itu juga cuma telanjang. Jadi lanang itu tawaf telanjang, bulan, tidak ada satu benang pun dan lain-lain. Itu ketika Rasulullah diutus itu sudah keadaannya seperti itu. Sebelumnya ya sama Rasulullah diutus tahun ke-8 Hijriah. Kota Mekah dapat dikuasai Rasulullah. Namanya Fathul Mekah. Itu mulai dihancurkan patung-patung itu, dihilangkan. Sehingga tawaf sekarang sampai sekarang ini ya tawafnya seperti kita lihat tawaf itu sudah tidak telanjang seperti dulu.
menceritakan tentang khitabnya yang ditujukan kepada kaum musyrik pada hari kiamat di hadapan para saksi. Karena di hari kiamat itu Rasulullah kan jadi saksi. Umatnya itu kan dihisab oleh Allah, Rasulnya didatangkan. Hal ini dimaksudkan sebagai teguran dan celaan terhadap mereka agar mereka sadar dari kemusyrikannya. Artinya saat kalian di dunia ini pada hari ini, panggillah mereka sekarang agar menyelamatkan kalian dari penderitaan anaknya kalian alami. Enggak bisa, karena musuh manggil juga bisa. Yang disembah itu tidak mati. Jadi di sini disebutkan oleh Allah misalkan seperti ini. Itu minta pertolongan. Kalau misalkan sekarang ini minta dukun, Pak, dukun itu juga tidak akan bisa menolong. Dukun itu menungso. Misalkan ya ada orang bermasalah tentang rumah tangga. Nah, misalnya rumah tangga itu bermasalah itu ada sing lanang tak gimana yang bisa. Sudah itu kan bingung. Akhirnya mencari solusi tidak kepada Allah tapi pada dukun. Minta supaya si lanang balik nang sudah itu. Dipisah kalau yang dinikahi baru tidak bisa, walaupun habis ratusan juta. Dan itu terjadi juga. Itu tetangga saya itu juga ada yang seperti itu, habis 300 juta. Silahkan lo pancet, biar bising. Kalau tidak muncul nggak pancet ya, sampai sekarang dinikah. Bahkan yang perempuan yang kedukun tadi habis 300 juta karena sudah sekian lama tidak ada hasilnya, mau dilaporkan polisi. Katanya dukunnya tidak apa-apa, nanti saya kembalikan uangnya, tapi nanti kamu harus ikut saya. Akhirnya nginep di hotel saking terminal itu. Jadi nginep nomor itu sampai dukunnya itu. Setelah itu malam uangnya akan diberikan, katanya diberantas itu. Akan diberikan diberantas itu. Orangnya ditenggelamkan diberantas. Duit ketika nol mengirim mari berzina, duit 300 juta hilang. Om dukun itu yang musuh, gak bisa untuk menghilangkan itu. Om dukun itu yang geger ujungnya. Suruh menyelesaikan orang lain juga bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang pada Allah sendiri nanti. Kepada Allah sendiri itu dalam artinya kita nanti datang dipanggil Allah sendiri. Tapi ada ayat yang lain berkelompok. Sendiri itu artinya begini, tidak ditemani saudaranya, tidak ditemani istri suaminya, tidak ditemani gurunya, tidak ditemani adiknya. Sebagaimana di surat 6 ayat 94 itu Allah menyatakan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tasna'un.
Dan sesungguhnya kalian datang pada kami sendiri-sendiri dan dipanggil oleh Allah. Kita tahu panggilannya seperti apa. Oke, Bapak, ayo datang ke sini. Oh, enggak ada, tidak ada penjelasan. Di hadis tidak ada penjelasan. Di Quran juga tidak ada penjelasan. Tapi dipanggil. Orang yang dipanggil itu nanti akan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu berjalan kaki. Kelompok yang kedua berjalan di atas kepalanya. Jadi kepalanya ini di bawah, kakinya di atas. Kelompok ketiga naik kendaraan. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan naik kendaraan itu yang dinaiki adalah nur, cahaya. Nah, tahu bagaimana kendaraan cahaya dinaiki untuk menuju ke panggilan Allah. Nah, panggilan Allah itu kira-kira sampai di mana? Kita tidak tahu. Kalau mereka yang tidak bisa berjalan diseret dengan malaikat, diseret. Kalau misalkan jauhnya sini Amerika misalnya, masih melaku yo, dengkel yo, masih diseret, yo entek aja, tapi nggak ada kematian. Yang beruntung itu yang pakai kendaraan, tapi itu tiketnya mahal. Mulai sekarang itu tiketnya mahal, cari tiketnya. Pilihan. Orang pilihan. Lalu Allah menyatakan ini, sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya. Diciptakan pada mulanya sekarang itu. Ya badan ini, betul. Jadi besok di hari akhir itu, setelah kebangkitan itu, kita diwujudkan lagi oleh Allah. Ya persis ini loh. Badan itu, tulangnya ya tulang ini terijiri, motor itu. Jadi sing masuk surga itu ya awak iki. Bukan rohnya. Ya sak roh ya awak dan. Nah sing mau masuk neraka ya awak ini awak sing saiki diciptakan. Namanya khalaqnakum awal marrah. Sebagaimana yang saya ceritakan di awal dulu waktu di dunia. Nanti dikembalikan ya. Kalau fisiknya tidak sempurna, itu disempurnakan oleh Allah. Cuma kata apa? Di sana itu berbagai macam wajah, tergantung dari amalan masing-masing. Kalau orang yang beriman, walaupun fisiknya misalkan tidak sempurna, nanti disempurnakan. Kalau orang yang fisiknya sempurna tapi tidak beriman, di sana bisa tidak sempurna. Makanya ada yang nanti dibangkitkan itu badannya manusia tapi kepalanya beda, kepala tikus misalnya. Badannya manusia tapi kepalanya singa macan. Itu dulu waktu di dunia 66. Kalau kepala tikus itu baru mengambil sesuatu yang disimpan rapat-rapat. Jadi wong sing nyolongan, wong sing korupsi, itu ini dasar tikus. Ada sekali ngomong, korupsi tidak ada tikus, korupsi bisa seru. Nah ini, lalu ayat ini menyebutkan, dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan pada kalian. Jadi yang dikaruniakan di dunia omahe, jabatane, ya kesenangan-kesenangan di dunia ini, harta yang dikumpulkan semua ditinggalkan. Kemudian di ayat ini disebutkan, dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat. Yang kalian anggap bahwa mereka sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian. Kalau misalkan kita menganggap bahwa kalau contoh nanti ini di omah itu
hari kan. Kalau kita Jawa itu ada beton. beton. Nah itu di Jawa itu ada pekenan gansal. Istilahnya pekenan gansal. Pon wage, kliwon, lagi main. Itu kalau dipercaya, dianggap itu membawa keuntungan. Kalau itu dia membawa keuntungan, maka di sana dia ada syafaat dari itu, dari pertolongan. Nah ini katanya dari warung ya, misalkan pas Sabtu Wage, itu Sabtu itu Somo, Wage papat, Somo di papat itu lunas. Lain itu mentek kriat cukup mil, mentek kriat cukup mil kolusan. Kira lunas, mentek kriat cukup mil, mentek Sabtu Wage berarti lah buka karung jadi mentek nanti. Tapi lek pas kening cukup masuk terus no. Jika jadi pemilu aja diterusno, kalau tidak dimengarat teman-teman. Nah itu namanya dipercaya, dan itu nanti ditanyakan oleh Allah. Nah seperti itu Bapak sekalian tidak akan bisa memberikan syafaat sedikit pun kepada orang yang mempercayai. Lalu di surat ayat lain, di surat 28 ayat 64. Itu disebutkan ini wakilan usuroka aku pada auhum falam yastajibu lahu. Nih pada auhum falam yastajibu lahu. Kalau di ayat tadi di surat 18 tadi dikatakan kepada mereka, serulah oleh kalian sekutu-sekutu kalian, mohon manggil. Lalu mereka menyerunya, seru, wahai sekutu-sekutumu, wahai Sabtu Wage misalkan. Itu sekutunya yang dipercaya. Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Juga seru. Apa mana? Jenenge patung kok kayu, sing digawe terus disumpah-sumpah. Yo gak iso. Wong patunge gak iso delok, yo gak krungu. Sing gawe tukang kayu. Wis kok aku sing gawe tukang batu koyo trombulan pakai itu kan. Nggih. Trombulan itu pakai itu kan. Pakai Tuhan. Saya pernah ke trombulan itu pesan gitu ya, coba sampai ini. Batu tuh. Ayah ya, dari mulai. Tak tunggu ini Pak, bisa ditunggu Pak, bisa. Tak tunggu ini. Wong yang menggawe patung gede, panjangnya kira-kira 3 meter. Wah itu, mana ya patung itu di kau nanti. Anu kok balik Pak. Lah sama gedenya yang angkat itu, pakai kantor. Ya, singgo, ya atau penonton itu, gunakan. Nanti sudah dipesan oleh orang Bali, jadi Tuhannya orang Bali. Jadi rupanya orang terunggan itu menciptakan Tuhan. Gunakan. Saya sampai pesan itu, kaya itu sama mati loh. Jadi mereka seperti itu. Nok Bali dihormati luar biasa. Tapi nok ini dicari-cari sih gawe Tuhan itu. Ayo kok dicari didudui loh. Dikerek, digrendor, didudui kan. Sampai jadi bentuk model Quran. Ada yang tidur, ada yang duduk kan. Di ayat surat 46 surat Al-Ahqaf ayat 5 juga Allah menyatakan begini. Berdasarkan ayat itu surat 18 ayat 52 tadi. Pada auhum fala
Malam yastajib lahu. Jin disembah tidak akan menjawab. Itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 5 juga Allah menyebutkan itu. Wa man adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibu lahu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Nggak ada. Itu yang paling sesat ya, orang yang menyembah selain Allah itu, yang tiada dapat memperkenankan doanya. Yang disembah itu kan tidak bisa memperkenankan doa. Walaupun orang yang tidur tidak bisa. Kalau misalkan orang itu ingin sesuatu terus mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu ketepatan, bukan karena dia menyembah itu, bukan karena itu, hanya ketepatan. Bersamaan Allah memberikan kepadanya, orang itu menyembah patung atau yang disembah. Mereka itu tekun loh menyembah. Mereka itu tekun. Contoh ini ada pengalaman saya. Anak saya ketika tugas di Bali itu, saya ke sana bawa kendaraan rasul. Nah, anak saya jadi orang tuanya itu tahu ya, dikelencer orang dinding, termasuk salah satu di antaranya gonang bedugul, terus gonang pantai, pinggir pantai. Mulai jam 1 itu berangkat, sampai pukul 3, setengah 4 itu pulang. Maunya pulang, kuncinya hilang, kuncinya rasul hilang. Bawa lagi sama duduknya nasi di mana, ditawarin cara dia kan ketemu. Sampai maghrib subhanallah. Lagi-lagi ketemu yang mobil pun baru auto itu. Pak, ini kuncinya hilang bagaimana? Apa kendaraannya rasul? Berapa itu? Apa? Untuk mendapatkan kunci 7 juta. Kunci itu, kuncinya 7 juta. Karena ras itu ada apa? Kunci itu jadi di ono setelane bener. Tapi nggak tahu saya. 7 juta. Wes aja dhisik. Boleh dhisik. Kayak ngene ketemu. Di derek ae, mobil di derek. Derek ini kan derek itu nggak sampai 2 juta ya. Akhirnya terus mulia, saya dengan mantu saya di pinggir laut itu tidur di situ, tidur di laut itu, membaik tidur udara. Jadi benar seumur hidup saya yang benar turun di laut, gara-gara rekreasi. Oke, malam itu konser, malam itu anjingnya luar biasa banyaknya. Waduh, kalau anjing kamu apa rasanya? Kemudian ekspor di sini, kemudian mulai orang anjing ini tak tahu dia. Atau kalau harus mandi aku tak dulu, aku kemudian maunya gitu. Akhirnya kedua-duanya nggak jadi tidur semalam. Oke, terus mari ngomong pukul 12 sampai pukul 1 ada rombongan butuh-butuh. Waduh, saya pikir perampok itu. Awak buat diperampok, polisi diperampok, gak bawa kok. Teko, orangnya terus langsung terjun ke laut, belum kabeh. Oke, mari terjun ke laut. Beberapa setengah jaman mandi di laut. 12 lebih. Mari di atas. Ada sesuatu yang ditanai, terus kayak lampu, ada yang disulut kan? Kalau di musim disulut, itu kota. Terus gini, terus gini. Itu lama, sembahyang itu lama. Begini, masya Allah disiplin ya, menyembah. Selain Allah, disiplinnya. Apa dia gak mesti bangun malam ke model kayak gitu. Tapi nyemplung laut bisa. Adu-adu. Makanya orang ayatnya di surat 2 nih.
yuhibbunahum kahubbillah. Sedangkan di sini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu disebutkan. Dan di antara manusia itu, di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ini Bu, menyembah tandingan selain Allah juga sehingga kalau contoh atau yang lain yang menyembah langsung benda mati. Ini mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi saking cintanya kepada yang disembah itu, mencintai Allah, campuran budak. Sedangkan orang yang beriman ini mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan orang beriman cinta kepada Allah. Ojo muni harta waktu yang dikeluarkan. Jiwa pun dipertaruhkan. Kalau sudah kalimatnya cinta kepada Allah. Contoh ya, orang yang perang itu kan membela agama Allah itu cinta kepada Allah. Walaupun dibunuh, dia rela, malah diparani ya tadi. Saking cintanya kepada Allah, nyawanya diberikan. Di sini enggak. Orang menyembah tandingan selain Allah itu mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Makanya misalkan kita keimanan kita ini bertauhid gitu. Terus kalau ini Bali contoh. Makanya kan biasa orang memang kepercayaan seperti itu. Itu tepat waktu. Pagi pukul 6 dan amal kecil-kecil. Ya harus menyembah pukul 6 tepat. Pukul 12 tepat. Pukul 5 sore itu tepat. Kita saja kadang-kadang yang sudah cinta pada sholat zuhur diolor-olor, nggak tepat. Sholat asar diolor-olor. Pokoknya subuh, jam 6 tangi ini serap itu. Terus sholat itu tul. Mereka yang tepat waktu. Saya itu pernah bertanya, Bu, kalau jenengan memberikan sajian itu berapa itu habisnya? Tergantung Pak, tergantung yang punya uang. Kalau saya ya sekali begini 7.500 habisnya. Tapi telur pagi, siang, sore. Mau berapa sih malam 12 malam? Jadi itu yang 500 itu telur tambah malam. 40 bendino ketemu duit terus bulan akhir bulan yang ini 30 lah sing sugih lho betul 7.500 bisa satu kali persembahan itu 45.000. Nah kan itu apa dengan itu terus kan 200 saya itu bendino begitu. Kalau misalkan kita datang ke sana bersama mungkin itu perbuatan itu sirik, panjenengan perbuatan sirik itu masuk neraka. Amin ngomong, nggak boleh kalian jenengin tau. Mulai kalian jenengin tau. Karena dia mempertahankan kepercayaannya itu. Karena itu bagi kita laku dihukum oleh. Nah, silakan kamu melaksanakan seperti itu. Saya melaksanakan seperti ini dengan keyakinan yang telah diberikan. Memang Allah sudah nyindir ini. Mereka itu menyembah tandingan selain Allah itu, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu disindir oleh Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian, di lain ayat juga berkenaan dengan ini tadi, fata'awhum falam yastajib lahum. Kalau mereka memanggil yang disembah itu, mereka tidak akan menjawab panggilannya itu. Di ayat lain, misalkan di surah
Maryam surat 19 ayat 81 dan ayat 82. Allah menyatakan ini. Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahu izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Jadi sembahan-sembahan selain Allah dianggap, dipercaya melindungi dia, melindungi yang nyembah. Tapi nyatanya kan tidak begitu. Sing melindungi sudah. Sing disembah apa sing nyembah? Sing melindungi, sing nyembah. Itu bahwa Israel gak dicolong Tuhan. Enggak, misalkan disandangi misalnya, besok ganti ya, seganti ini ya, sing nyembah. Nah seperti itu, disindir kalian apa? Contoh disindir di dalam Quran surat 36 ini. Ini surat Yasin di hampir akhir itu Allah menyatakan ini. Wattakhadhu ayat 74. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah. La'allahum yansurun, agar mereka mendapat pertolongan. Mereka menyembah selain Allah itu dengan tujuan supaya dia mendapat pertolongan. Nah ini orang mau main kayak keris. Nanti di keris itu dianggap keris itu membawa pertolongan dia, menolong. Tidak bisa. Kemana saya dikasih pun ini tidak berjenis. Pulang itu digowo, omongan lancar betul. Menjadi pemimpin misalnya, omongan lancar. Kemudian kalau di jalan itu ada orang mau begal itu, si begal dan jadi siapa? Kesabuan itu tidak bisa. Saya itu pernah diundang oleh orang. Ya ada salah satu keluarnya seperti itu. Dia beli waktu itu sebelum tahun 2000, belinya itu 15 juta. Sabuknya kan dulu 15 juta. Bucilan begitu. Iya. 15 juta. Ngomong ngaji bucil 6 juta. Belum naik. Jadi sabuk ini bulan katanya misalkan katanya rapat dengan bus mudah kata sabuk kayak balik mulai dijauh dulu sabuk itu dibungkus kain uang kulen dondong dulu luar biasa cara dia dondong tiba-tiba jeronin apa tulisan ayat kursi tulisan kanan tulisan ayat kursi ada di fotokopi. Nah tulisan ayat kursi itu kurang alipe, orang sih kurang lama punya. Saya periksa, saya tunjukkan, gitu. Ini Qurannya, ini tulisannya, sama tinggal. Amin ini dibujuk ini pun juta. Jadi ini pun apa ya? Bukan kabel ini, sing nolong banyak Allah di 2 hari itu. Oleh orangnya, 2 juta dibuang. Orangnya sekarang sudah almarhum. Jadi ayat ini tadi, mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Nih, Allah membantah, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Nih, ayat 75. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka. Gak bisa. Ya Allah udah mati. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Harapannya waktu itu jadi
Ternyata terbalik kan? Oke, misalkan ada patung, harapannya patung itu menjaga dirinya. Pertanyaannya, sing jogo patung itu sing nyembah, apa patungnya sing jogo sing nyembah? Sing nyembah jogo patung, apa patung itu jogo sing nyembah? Sing nyembah jogo patung, cegah hilang. Kalau itu dibiarkan mahal berarti Tuhan itu bisa dicalon mau mahal. Tapi sing jogo paling orang, sing nyembah. Ini di sini di surat Yasin. Kemudian Bapak saya kembali di sini. Jadi mereka itu kelak sekali-kali tidak akan bisa menolong. Kelak mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembah atau pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka. Ini di surat 19 ayat 81 sampai 82. Lalu yang kedua, nih, yang pertama yang kedua. Sekarang yang ketiga di surat 18 ayat 52. Waja'alna bainahum mawbiqah. Jenengan ada dulu. Oke, Allah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit. Di ayat ini tadi
Surat 18 ayat 2. Pertama, ingatlah hari ketika Allah berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutu yang kamu katakan itu tidak bisa. Lalu mereka memanggilnya sekutu-sekutu yang tidak bisa juga membalas seruan panggilan. Di akhir ayat kita waja'alna bainahum mawbiqah, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Namanya neraka. Tempat kebinasaan di sini waja'alna bainahum mawbiqah menurut Ibnu Abbas dari Qatadah, dan Qatadah itu mengatakan yang dimaksud mawbiqah ialah tempat kebinasaan. Jadi mawbiqah itu adalah nama sebuah lembah yang sangat dalam, yang dengannya terpisahkan antara ahli hidayah dan ahli kesesatan pada hari kiamat. Ini tempat yang sangat dalam di dalam neraka jahanam. Itu jadi mawbiqah. Jadi yang dimaksud dengan lembah di sini jurang. Yang dimaksud lembah itu jurang. Kalau Qatadah itu dalam tafsirnya menyatakan ini, mawbiqah adalah nama sebuah lembah jurang di dalam neraka jahanam. Rasulullah itu pernah membaca surat Al-Falaq. Terus sahabat bertanya, ya Rasul, nama Falaq. Wahai Rasul, namanya Falaq itu namanya? Tanya Nabi. Olah Rasulullah. Al-Falaq yakinun. Yang namanya Falaq itu sumur di jahanam. Lau tara yatiru alfasanatin la yasiru ilaiha. Sumur di tengah neraka jahanam itu andaikan burung itu terbang terus selama 1000 tahun, layak suruh ilaiha, tidak akan sampai kepada dasar sumur di tengah neraka jahanam ini. Kita bayangkan, neraka jahanam saja sudah siksa, ada sumur lagi di dalamnya. Burung terbang 1000 tahun terus terbang, tidak akan sampai pada dasar sumur. Sahabat bertanya, ya Rasul, iman tamuka, sumur itu untuk siapa ya Rasul? Rasulullah jawab, litarikis sholat ma'asir hatil badani. Itu adalah disediakan oleh Allah sumur itu bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat sedangkan badannya sehat. Nah, orang itu sengaja meninggalkan sholat badannya sehat. Ada nggak orang sehat tidak sholat? Oh, itu alamatnya di sana. Alamatnya di sana. Ya kaget sih. Nah itu juga mau, ini termasuk kalau dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah ini mau itu adalah termasuk lembah yang dalam. Kalau menurut Qatadah itu jurang yang di dalam neraka jahanam yang sangat dalam. Jadi kalau mereka itu menyembah di dunianya tidak menyembah Allah, itu menyembah selain Allah dengan sungguh-sungguh tadi, tidak mendapatkan kebaikan dari yang disembah, malah orang tersebut dimasukkan atau diletakkan oleh Allah waja'alna bainahum mawbiqah, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Karena itu Bapak sekalian, hati-hati dengan kalimat syirik. Kita jangan sampai hidup ini berbuat syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan bisa masuk surga. Kalau mati dalam keadaan syirik, tidak akan bisa masuk surga. Oke, contohnya, 1, amalannya habis. 2, Allah sudah berjanji di surat 4. Di surat 4, di ayat 48 itu Allah sudah mengancam
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak diampuni. Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Segala dosa apa buat syirik yang pun lagi. Ada kesempatan diampuni kalau mereka itu mati tidak bawa syirik. Sebagai contohnya, orang sehat, gak poso. Kalau yang poso gak poso, dosa tak? Dosa kan? Utawa poso, tidak poso, mending ben gak poso, terus poso mana? Untuk kancani poso gak poso, dosa tak? Jelas dosa. Tapi kalau mati dia tidak syirik, masih ada kesempatan untuk mendapat ampunan. Besok kan ditanya malaikat, coba orang ini tinggalkan poso itu berapa kali? Ada nggak amalan yang baik? Dicari ada yang apa? Puasa Senin Kamis. Yang itu kayak menopang berbuntu misalnya. Ada lagi, masih ada yang orang ini selalu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat qobliyah subuh. Karena ada hadis riwayat Bukhari itu. Rakaat ini qoblal fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Diberi pahala oleh Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat itu masih lebih baik daripada dunia. Berdino oleh 2 rakaat, guru sholat subuhnya. Pengira itu sing sunah sama. Coba lihat mereka ada yang tabrak, plek, selesai. Buntu. Tapi kalau syirik, sudah ayat ini katakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Entah. Cici, apa menurut? Di surat 39 begini. Surat Az-Zumar di ayat 65 Allah menyatakan wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Dan Rasul tak wahyukan kepadamu, dia tak wahyu nabi-nabi sebelum kamu dan wahyu pada beliau. Isi wahyu lain asrota, jika kamu mempersekutukan Tuhan sampai mati, mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu. Amal hapus dari masjid, hapus sedekah, untuk kebanjiran untuk meletus sedekah 200 juta misalkan, membantu masyarakat, hapus. Dia nyantuni fakir miskin, hapus. Dia pernah berkorban setiap tahun, hapus. Karena mati syirik. Karena mati syirik, hapus berarti hilang, nggak ada. Karena hapus, Allah menyatakan begini, hapuslah amalmu. Maka Allah menyatakan begini, kalau amalmu hapus, dan tentulah kamu termasuk orang yang rugi. Umurmu sekian tahun, umur 80 tahun baru meninggal, rugi, amalnya habis karena syirik. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga di surat 39 tetap ya. Tapi di ayat 3. Ala lillahi dinul khalisu. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Agama yang bersih dari syirik itu agama Allah